Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Animekuy. Nah, untuk seri video ini yaitu seri dimana kita belajar komputer dan jaringan dasar. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu update video dari kami. Terima kasih. Oke, pertama, apa itu komputer? Komputer menurut V.C. Hamasher dalam bukunya yang berjudul Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, selanjutnya menurut Robert H. Glismer tahun 1985 dalam bukunya Komputer Annual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi kalau kita gabung dari dua tokoh itu, komputer itu kita bisa artikan sebagai suatu mesin elektronik yang dapat melakukan tugas, yaitu menerima input tadi itu diproses sesuai dengan programnya, dan hasil proses itu menghasilkan sebuah output, yaitu berupa informasi. Seperti itu. Sehingga dapat kita buat bagan sebagai berikut. Komputer terdiri dari tiga unsur, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Untuk hardware di sini yaitu perangkat keras. Di sini biasa kita kenal dengan unsur sebagai inputan, proses juga maupun output. Nah, software di sini ini sebagai sistem operasi, ini biasanya sebagai proses dalam komputer. Nah, sedangkan brainware, nah di sini sebagai orangnya atau operator. Dari tiga unsur ini saling keterkaitan, tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi saling ketergantungan antara hardware, software, dan brainware. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sejarah komputer. Pertama, yaitu generasi komputer 1 yang memiliki ciri-ciri yaitu komponen dasarnya masih menggunakan vacuum tube atau tabung hampa, terus bahasa yang digunakan masih bahasa mesin. Kalau dilihat dari bentuknya, fisiknya sangat besar, namun kapasitasnya yang relatif kecil, sedangkan bobotnya mencapai 30 ton. Dan ciri-ciri berikutnya menghasilkan panas, maka dari itu membutuhkan pendingin yang khusus untuk mendinginkan komputer ini. Oke, untuk generasi berikutnya yaitu generasi kedua mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Mesin komputer ini awalnya sudah diproduksi oleh IBM yang memiliki ciri-ciri, yaitu satu, menggunakan transistor sebagai komponen utama. Terus yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Yang ketiga, mulai dipergunakan
media magnetik untuk menyimpan data, sehingga kapasitas penyimpanannya lebih besar dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Selain itu, ukuran fisik itu sudah relatif lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama, sehingga pasti akan menghemat daya. Berikutnya adalah komputer generasi ketiga, yaitu mulai tahun 1965 sampai dengan 1970. Mesin komputer generasi ketiga antara lain ya seperti IBM yang masih sistem 360 dan juga IBM sistem 3, saya juga nggak tahu ini. Oke, ciri-ciri komputer tersebut yaitu sudah menggunakan IC yang kepanjangan dari Integrated Circuit sebagai komponen utama. Nah, sedangkan bahasa dari program ini sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi atau bahasa Inggrisnya high level language. Komputer ini sudah mulai menggunakan konsep operasi multiprocessing dan juga multiprogramming. Jadi sudah lebih kompleks proses kinerjanya. Intinya komputer generasi 3 ini sudah lebih cepat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Berikutnya adalah komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1970 sampai dengan 1983. Nah, komputer ini sudah lebih praktis lagi. Jadi ciri-cirinya antara lain komponen utamanya sudah berbentuk IC tapi dalam kapasitas yang besar. Jadi bedanya kalau yang generasi 3 memang menggunakan IC, cuma IC yang kecil dan IC yang besar gitu. Terus programnya sama dengan generasi 3, yaitu pemrograman atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan bentuknya sudah semakin ramping, semakin kecil. Nah, sedangkan kapasitasnya sudah semakin besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Operasinya pun juga lebih mudah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, berikutnya adalah generasi 5, yaitu pada tahun 1983 sampai dengan sekarang. Ya, yang kita tahu ciri-cirinya yang jelas ya, kapasitasnya semakin besar, bentuknya semakin ramping, dan komponen utamanya ini merupakan komponen gabungan dari banyak LSI, sehingga bisa kita sebut very large scale integration. Jadi LSI itu digabung jadi banyak, sehingga tidak heran terus performanya semakin baik pula, pengoperasiannya semakin mudah pula pengoperasiannya. Yang kita ketahui komputer yang sekarang ini seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti komputer masa depan ini akan lebih baik lagi, dan kemungkinan besar bisa kita lihat di film-film Iron Man seperti itu. Oke, saya anggap untuk pertemuan video kali ini sudah cukup. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya, kita bahas kembali mengenai komputer, seluk-beluk komputer dan jenis-jenis komputer itu apa saja. Oke, jangan lupa tetap di channel Animekuy. Semoga yang barusan ini kita bahas bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.